Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adrian Nusa Fauzan dari kelas Informatika semester 1 dan dalam kelompok ke-8 Aplicom akan menjelaskan bagaimana cara mendownload dan menginstal Microsoft Excel secara berikut. Pertama, kita perlu mencari sebuah situs Microsoft Excel secara resmi. Kita klik di sini dan kita klik untuk Windows. Dan lalu kita unduh untuk PC. Setelah ini, kita hanya perlu memasuki sebuah akun Gmail yang telah kalian daftarkan. Dan di sini berbayar. Ya, kita batalkan. Nanti tidak bisa karena harus berbayar juga. Dan kita exit saja dengan cara kedua. Di sini saya telah memiliki sebuah link atau zip untuk Microsoft Excel yang telah di-download dan telah terdownload di file download tentunya. Ini kita hapus dulu. Nah, setelah ini kan dalam sebuah zip, kita perlu mengekstrak dan kita perlu mencari dan menyimpan di file download agar lebih mudah dan keluar sebuah ini. Karena saya telah mempunyai aplikasi Microsoft Excel, tentunya tidak akan bisa menginstal secara 2 kali. Jadi kita akan melihat tutorial YouTube. Dan di sini saya menemukan di sini saya telah menemukan sebuah tutorial YouTube, tentunya sama saja. Dan telah kita ekstrak, kita cari file seperti ini. Lalu kita buka, kita mount terlebih dahulu. Dan lalu kita klik aturan. Lalu kita cari file setupnya. Setelah itu kita install. Setelah install, kita klik OK saja. Lalu install now. Lalu kita setting beberapa page. Kita bisa untuk akses Microsoft Access untuk semua ini. Lalu kita klik saja untuk Microsoft Access ini, available, dan beberapa Microsoft lainnya. Kita lakukan seperti ini. Outlook juga dan Publisher juga. And then SharePoint WordPress, Visual Viewer, so we got to install now. And waiting for minutes again. So, saat kita menginstal, kita tinggal masuk ke dalam sebuah aplikasinya. Kita terdapat ini, kita dapat ketik Microsoft Excel di dalam Windows kita. Excel, sorry. Nah, telah terbuka. Ini tampilan Microsoft Excel, oke. Nah, setelah itu dan lalu ini adalah Microsoft Excel-nya. Di sini seperti tampak tidak asing seperti Microsoft Word pada umumnya, hanya beda dalam sebuah fitur. Nah, Microsoft Excel ini dipergunakan untuk membuat sebuah data analisis seperti membuat chart,
atau membuat sebuah formulasi untuk membuat data dalam penjualan uang ataupun ya yang lainnya. Lalu kita lanjut saja dalam perkenalan Microsoft Excel. Jadi perkenalan Microsoft Excel selanjutnya, di sini saya membuat sebuah deskripsi yang saya buat. Di mana? Nah, kita pindahkan saja ke sini. Nah, Nah, apa itu Microsoft Excel? What is Microsoft Excel? Microsoft Excel adalah sebuah aplikasi yang digunakan untuk mengolah data, seperti yang saya bilang tadi, dengan otomatis melalui berbagai bentuk rumus, perhitungan, dan pengolahan data. Dan Microsoft Excel sangat membantu kita dalam menyelesaikan permasalahan yang mudah sampai dengan yang rumit dalam bidang administrasi khususnya. Dalam bidang jurusan manajemen, itu akan sangat berguna karena pasti akan banyak menghitung, membuat sebuah tabel, dan lain-lain. So, next, Microsoft Excel adalah aplikasi pengolah angka yang dikeluarkan oleh Microsoft Corporation. Has been choice didirikan pada tahun 1985 and diciptakan oleh Microsoft Corporation, dan Microsoft Excel memiliki sejumlah fungsi, beberapanya itu untuk membuat daftar laporan keuangan, pembuatan daftar nilai, dan daftar hadir. Nah, yang saya bilang tadi, seperti dalam jurusan bidang manajemen yang selalu banyak membuat laporan keuangan dan daftar nilai. Jadi, ini sangat perlu Microsoft Excel. Dan tentunya dalam bidang jurusan manajemen, pasti akan digunakan terus-menerus. Itu khususnya. Dapat juga digunakan untuk bidang jurusan lain seperti informatika, namun mungkin akan sedikit jarang karena berbeda dalam tujuan. Dan kedua, melakukan operasi perhitungan seperti kali bagi dan mencari rata-rata perhitungan kurs mata uang. Ketiga, pembuatan grafik serta tabel, diagram bata, diagram garis, serta diagram lingkaran. Dan membantu menyelesaikan soal logika dan matematika untuk membuat penyajian data lebih tepat, serta lebih akurat. Sorry, berapa menit lagi? Masih banyak. Dan kelima, melakukan perhitungan secara otomatis dengan menggunakan rumus serta logika yang ada dalam Excel. Ya, keunggulan dalam Microsoft Excel. Pasti kalian penasaran dengan keunggulan yang ada di dalam aplikasi ini. Aplikasi ini mempunyai keunggulan untuk menampung data yang cukup besar dengan 1 juta baris dan 16.000 kolom dalam satu sheet. Ini adalah sebuah sheet. Kita bisa menambahkannya juga. Jadi dalam satu sheet bisa menampung jawaban 1 juta responden dan 16.000 jawaban atau pertanyaan. Kedua, Microsoft Excel mempunyai format yang paling populer dan fleksibel. Jadi sebagian besar software dan entry ada fasilitas konversi ke format Excel atau format lain yang bisa dibaca Excel. Ketiga, Microsoft Excel mempunyai program penggunaan rumus yang sangat lengkap, sehingga mempermudah untuk pengolahan angka untuk menghasilkan dokumen yang lebih canggih lagi dan lebih efisien. Dan pivot tables. Pivot tables, kita bisa kerja lebih efektif karena semua tabel summary yang kita rencanakan bisa kita buat dahulu, walaupun data belum masuk semua. Setiap ada data masuk, otomatis pivot table akan refresh sehingga tabel akan terupdate sendiri. Oke? Sampai sini paham?
Nah, selanjutnya ada kekurangan Microsoft Excel dan sebuah aplikasi tentunya akan ada kelebihan dan juga kekurangan. Dalam kekurangan dan kelebihan ini, kita harus menanggungnya, memanfaatkannya semaksimal mungkin dan sebaik mungkin. Kekurangan Microsoft Excel adalah software pengolah angka ini berbayar atau tidak gratis. Aplikasi ini memerlukan banyak memori RAM dan prosesor yang besar, CPU. Dan Microsoft ini memang selalu berbayar dan kekurangannya hanya itu dan tidak gratis. Dan untuk membuat kolom baru yang berisi pengkategorian dari sebuah kolom atau jawaban pertanyaan atau membuat filter responden, kita harus membuat rumus Excel, baik rumus matematika, logika maupun teks, dan lain-lain. Banyak beberapa orang atau mungkin 50% atau setengahnya tidak suka dengan hal ini karena di SPPSS. Misalnya, kita dengan mudah untuk melakukan filter atau kategorian jawaban baru. Dan ini akan membuat kesulitan tersendiri bagi kita yang akan membuat sebuah data. Dan penasaran kalian apa itu SPPS? Sebentar, kita cek lagi. Mungkin masih ada 6 menit. Jadi, SPPS adalah Statistical Program for Social Science. Merupakan paket program aplikasi komputer untuk menganalisis data statistik. Dengan SPSS, kita dapat membuat laporan berbentuk tabulasi, chart, atau sebuah grafik untuk sebuah data naik turunnya sebuah angka, dan juga plot diagram dari berbagai distribusi, statistik deskriptif, dan analisis statistik yang kompleks. Jadi, kita akan membuat sebuah data yang lebih kompleks dan analistik dan terdeskriptif secara efisien, rapi, tentu juga, dan lebih komplit. Sistem operasi yang digunakan Microsoft Excel ini hanya dua sistem operasi, mungkin ada lebih, kurang lebih hanya dua, yaitu Microsoft Windows dan juga macOS. Nah, ini adalah tampilannya, sama kan? Ya, seperti ini. Tombol kerja aktif, ini untuk formula bar, dan ini ada membuat tabel, seperti ini. Ya, dan next selanjutnya, saya akan membahas tentang sebuah fitur-fitur yang ada di Microsoft Excel. Mungkin saya atau teman saya yang akan menjelaskan sebuah fungsi-fungsi ini. Jadi, akan dipersilahkan untuk Kang Reski, boleh dilanjutkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Perkenalkan, dari kelompok kelas. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengenalan pada Microsoft Excel. Yang pertama kita buka Microsoft Excel ya. Yang pertama di sini ada title bar. Title bar di sini secara bahasa Indonesia pun title itu artinya itu. Nanti title bar ini atau judul ini berguna untuk memberikan judul dari workbook yang akan kalian simpan. Jika pada defaultnya pada saat kalian membuka file baru Microsoft Excel, workbook nama workbook ini akan secara default menggunakan angka yaitu book 1 seperti ini. Lalu yang kedua ada quick access toolbar. Di sini di samping kiri title bar biasanya. Di sini saya ada control S atau save di sini. Biasanya juga terdapat ada tombol copy, ada tombol cut, ada tombol paste, ada format painter, ada undo redo. Biasanya dia akan tersusun di samping title bar ini. Fungsinya untuk mengakses secara cepat. Biasanya jika kita fotokopi, paste, itu biasa yang paling sering kita buat.
Nah, di Quick Access Toolbar ini dia fungsinya untuk cepat shortcutnya itu supaya lebih mudah untuk mencari icon ya. Lalu ada pengontrolan jendela di sini di sebelah kanan di layar seperti ini. Di ada minimize untuk mengecil menyimpan si halaman tersebut supaya tidak terlihat pada layar seperti ini. Lalu kita buka kembali. Di sini ada maximize ini untuk jendelanya setengah layar atau mungkin dibuat full layar. Lalu ada yang di sebelah kanan ini ada tombol close ini untuk book yang telah kalian simpan atau yang telah kalian kerjakan. Lalu kita akan ke menu bar. Menu bar di sini ada banyak. Di sini bisa kalian lihat ada file, home, insert, page layout, formulas, data, dan file di sini biasanya dia untuk membuka, membuat baru, terus juga ada tombol save dan save as, terus ada print, ada share, ada export, dan lalu ada tombol home. Tombol home di sini itu untuk pengaturan secara langsung. Biasanya dia untuk mengatur si tabel tersebut seperti bisa kalian lihat ada copy paste. Biasanya untuk mengcopy data dari file yang lain atau dari referensi atau dari website dan lain sebagainya. Terus ada font group di sini untuk men-setting seluruh tulisan dari mulai jenis tulisan, ukuran tulisan, warna tulisan, terus untuk marking tulisan, terus juga untuk border, terus juga untuk efek-efek tulisan seperti bold, italic, dan underline. Lalu ada alignment, posisi dari si tulisan tersebut, apakah di center, di line left, atau line right, ini seperti ini. Terus juga tulisan ini bisa menjorok ke arah luar dari sel tersebut, atau misalnya ke arah dalam, seperti pada paragraf. Terus juga ada number, di sini formatnya itu bisa number, currency, accounting, untuk short date, long date, waktu presentasi, pecahan, pangkat, dan maupun hanya tulisan biasa. Terus ada di sini ada format conditionalnya, terus ada format stable-nya, terus ada di sini ada memasukkan sel, bisa berupa sel, bisa berupa garis, bisa berupa kolom, terus juga bisa menghapus juga, menghapus kolom, menghapus selnya, menghapus barisnya. Terus di sini juga ada format untuk menformat sel dan lain-lainnya. Terus ada di sini ada auto zoom untuk urus cepat seperti rata-rata atau menghitung nilai maksimal, nilai minimal, dan sebagainya. Di sini ada clear, dia untuk meremove semua yang telah diformat, seluruh sel yang telah diformat dan lain sebagainya. Di sini ada short and filter juga. Di sini juga ada kita dapat mencari data yang mana yang ingin kalian cari berupa nama mungkin, berupa tanggal atau berupa yang lainnya. Terus lalu kita kedua akan memasuki menu insert. Menu insert di sini itu untuk memasukkan berbagai objek yang dibutuhkan data sehingga membantu dalam pengolahan data tersebut seperti pivot table di sini. Terus membuat tabelnya, terus ada di illustration ini seperti gambar, terus bentuk icon berupa spark 3D model juga bisa. Terus juga ada di bagian chart ini atau grafik ini bisa ada kolom, terus juga ada tree map, sunburst, terus ada contoh bentuk secara surface, radar, dan ya, terus juga ada 2D line, terus ada pie yang biasa sering kita gunakan, terus ada histogram, terus juga ada pivot chart juga. Terus di sini ada sparkline berupa garis, berupa kolom maupun width or loss atau biasanya pada grafik apa ya, grafik lilin, biasa diagram lilin biasa bisa bikin buat anak-anak yang sampai trading. Win or loss ini sering dipakai. Terus juga kita dapat memasukkan text box, terus juga header, footer, board art, dan lain sebagainya. Terus di sini ada equation, simbol, dan simbol. Equation di sini ini untuk memasukkan rumus-rumus seperti ini. Bisa kalian pada layar. Terus ada simbol untuk memasukkan simbol-simbol tertentu yang mungkin tidak ada pada di keyboard. Kalian bisa memasukkannya secara manual melalui simbol ini. Lalu yang keempat, ada page layout. Page layout ini berfokus pada mengatur layout dokumen si worksheet tersebut. Nantinya berupa itu margin,
apa itu orientation, nanti berupa size, ukuran si kertasnya tersebut, lalu print area mana aja yang ingin kalian. Terus kalian juga bisa mendapatkan background pada workbook kalian, terutama pada sheet kalian yang ingin kalian nantinya akan kalian print. Terus ada scale to fit untuk menyesuaikan lebar ke samping, lebar ke bawahnya, terus skalanya. Terus juga kita bisa memunculkan atau menghilangkan si grid line ini atau kotak bantu ini supaya mudah membacanya. Juga kita bisa menghilangkan headingnya dari mulai bagian atas ABCD-nya, terus juga di bagian nomornya pada barisnya, seperti itu. Lalu ada formula. Formula di sini dia berfokus untuk mengolah data dengan berbagai rumus dan juga melacak keterkaitan antar sel itu apa rumusnya yang antara misalnya A1 dengan C1, terus dengan D1 seperti itu. Di sini juga di sini ada tulisan function and library-nya di sini untuk memasukkan fungsinya. Terus juga tadi auto sum, terus ada mungkin secara finansial, ada fungsi secara logikalnya, terus juga ada mungkin teks fungsinya, terus ada date and time-nya juga dan lain sebagainya, atau matematika dan trigonometrinya, dan ini ada more function. Lalu kita akan ke tab data. Tab data di sini dia berguna untuk mengolah dan berfokus itu pada pemanfaatan fungsi di luar fungsi utamanya. Dari sini kita bisa lihat ada get and transform data. Jadi kalian bisa mengubah dari data yang ada di luar dari Excel, seperti dari file, dari database, dari website, atau dari lain sebagainya. Terus juga bisa melalui teks seperti ini, bisa melalui website. Tuh, bisa kalian lihat import datanya melalui teks. Lalu ada melalui table orang, bisa dari resource yang terakhir kalian buka. Terus juga di sini ada sort and filter. Di sini ada sort, bisa memfilter dari A ke Z, terus atau Z ke A, dan lain sebagainya. Di sini juga ada data tools-nya. Dari misalnya dari teks ke kolom, terus juga bisa menghilangkan duplikasi yang sama gitu dan lain sebagainya. Lalu di sini ada review tab, itu berguna untuk mereview data yang telah kalian kerjakan seperti spelling, terus juga seperti menambahkan komen mungkin dan menunjukkan komennya juga. Terus ada translate data. Translate datanya itu untuk ke bahasa yang lain, misalnya untuk ke Inggris atau ke bahasa lainnya. Lalu ada protection ini untuk memproteksi si worksheet-nya ini atau si yang di bagian ini, lembar kerja kalian yang ini, agar aman atau agar tidak mudah untuk diakses oleh orang-orang yang tidak memerlukannya. Terus juga protect workbook, yaitu untuk file keseluruhannya ini kalian bisa kunci dengan password supaya mungkin mencegah plagiarisme dan lain sebagainya. Lalu ada yang terakhir, tab view. Tab view di sini itu berfokus juga dan berguna juga untuk mengatur itu tampilan sheet itu yang akan muncul di layar. Jadi kalian itu saat mengedit atau saat kalian ingin melakukan penginputan data, kalian nyaman dengan apa yang ingin kalian isi gitu. Jadi kalian juga mudah untuk mengisinya, kalian mudah untuk mengeditnya juga, kalian mudah untuk memformat dokumen-dokumennya seperti itu. Di sini ada workbook view secara tampilan normal, ada page break preview, terus ada page layoutnya juga. Terus juga grid line ini tadi ada juga di sini grid line. Terus juga formula bar bagian atas ini, terus ada heading sama. Terus juga ada fungsi zoom. Zoom ini bisa kalian atur untuk seberapa besarnya, 100, 75, 50%, 25, atau fit selection, atau custom mungkin kalian ingin custom. Terus ada zoom 100%. Lalu ada zoom to selection untuk bagian mana saja yang ingin kalian lihat saja. Seperti itu. Terus ada switch window di sini untuk memudahkan membuka satu dengan yang lain. Lalu kita akan menjelaskan apa itu name box atau kotak nama. Kotak nama itu penanda, sebagai penanda atau sebuah indeks dari sel yang telah kita isi atau kita klik.
seperti ini, misalnya di B3, B2, B1, juga ada A1 dan lain sebagainya. Ini untuk menentukan indeks mana atau kotak mana yang sedang kita isi atau yang ingin kita isi. Lalu ada formula bar. Formula bar ini berfokus pada menginput rumus ataupun menginput function-function tertentu yang biasanya bisa kita katakan untuk menghitung datanya atau untuk mengolah datanya tersebut seperti itu. Lalu ada kolom. Kolom ini dia ke arah samping dari A, B, C, D, E sampai diakhiri sampai X, F, D. Lalu ada baris atau row. Baris atau row ini dimulai dari 1, 2, 3, 4, 7 sampai diakhiri oleh 10, 10, 4, 8, 5, 7, 6. Lalu ada sel aktif. Sel aktif ini apabila kita mengarahkan pointer ke salah satu kotak dan dia akan seperti ada garis hijau di sekeliling kotak tersebut yang telah kita klik. Dan setelah itu dia akan muncullah di name box ini kotak kotak berapa yang sedang kalian klik, itu seperti ini B3 seperti itu. Lalu ada tab worksheet. Sedangkan ini workbook dan worksheet itu yang di bagian bawah ini. Itu sheet 1 itu. Biasanya sheet ini itu untuk sistem rekapitulasi, misalnya per 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu, bahkan bulanan, 3 bulan, bahkan per 6 bulan, bahkan per 7 bulan dan lain sebagainya. Biasanya kalian itu dapat menyimpan banyak sheet dalam satu workbook. Jadi mudahnya kalian bisa memasukkan satu data tetapi dapat memasukkan lagi beberapa file-file kecil lainnya gitu atau beberapa lembar kerja lainnya. Caranya juga gampang, nantinya saya akan menjelaskan bagaimana caranya juga. Terus ada lembar kerja Excel di sini. Dia berfokus pada semua sel yang akan ditampilkan pada workbook. Jadi nantinya saat kalian mengisi data kalian, nanti bisa dari A sampai I. Nah, itulah ibaratnya lembar kerja Excel kalian, gitu loh, yang sudah kalian ketik, gitu loh, seperti itu. Lalu ada horizontal scroll bar pada sebelah kanan kalian, pada layar. Lalu ada vertical scroll bar itu di bagian bawah, seperti ini. Lalu ada page view yang sama pada kalian lihat di view, workbook view. Di sini juga ada page view, sama. Ya, ada normal, ada page layout, ada page preview, dan juga ada zoom in dan zoom out. Seperti ini bisa kalian 90, 100, 110 dan lain sebagainya. Lalu ada status bar di sini seperti ini di pojok kiri bawah. Dia status bar di sini in ready mode. Berarti sudah siap dimasukkan data-data kalian atau misalnya data yang ingin kalian input seperti itu. Ada bagaimana cara membuat workbook baru. Workbook baru ini bisa dua cara. Apabila kalian belum mempunyai workbook sebelumnya, kalian bisa buka Excel seperti itu. Kalian cari Excel, lalu kalian bisa langsung klik di sini blank workbook, lalu kalian akan membuka. Apabila kalian sedang membuka workbook dan ingin membuka workbook yang baru, kalian cukup dengan klik file, lalu klik new, lalu klik blank workbook seperti ini. Lalu bagaimana cara menyimpan workbook baru? Workbook baru ini sebenarnya udah, kalian cukup ke file tab, lalu kalian klik save as, lalu kalian klik browse untuk menentukan destinasi mana atau di tempat mana kalian ingin menyimpan data kalian tersebut. Seperti misalnya saya contoh ingin menyimpan di data D, saya akan menyimpan di data D dengan nama misalnya contoh save workbook misalnya. Seperti ini nanti kalian save. Nah, nanti di data D kalian itu akan muncul contoh save workbook tersebut. Seperti itu. Lalu saya akan melakukan pengenalan worksheet pada Microsoft Excel. Di sini saya dapat contohnya, contoh filenya seperti ini. Yang pertama itu seputar baris dan kolom. Balik lagi baris itu di bagian atas ini, A, B, C, D sampai ketemunya X, F, D ini limitnya. Lalu ada
baris atau row ini yang bagian ke bawahnya. Jadi yang mengarah ke bawah ini artinya itu baris, sedangkan yang mengarah ke samping itu dia adalah kolom seperti itu. Lalu kita bisa lihat baris ke bawahnya masih sama, 10, 48, 576. Di sini ada contohnya, bagaimana cara memberi nama worksheet-nya. Itu kalian bisa klik kanan, lalu kalian bisa klik rename seperti ini. Lalu kalian misalnya ingin membuat misalnya rekap penjualan sales. Di sini karena contohnya sales, klik. Nah, begitulah cara memberi nama worksheet tersebut, gitu loh. Nanti cara menghapus dan menambahnya itu mudah. Bisa kalian lihat di bagian worksheet ini ada tombol plus. Nah, di situ bisa kalian lihat pada layar, di situ ada tulisan use it. Nah, disitulah kalian bisa menambah atau menghapus worksheet tersebut. Tinggal kalian klik untuk menambah, atau kalian klik kanan pada sheet yang baru, misalnya seperti ini, lalu kalian klik delete untuk menghapusnya seperti itu. Lalu ada cara protect sheet-nya ini. Cara protect sheet-nya ini kalian bisa pada tab preview, lalu kalian bisa klik protect sheet, klik. Di protect sheet ini kalian diharapkan untuk memasukkan password untuk memprotek si halaman ini. Lalu kalian bisa pilih proteksi apa saja yang ingin kalian proteksi, seperti misalnya select di sini sel yang terkunci, sel yang tidak terkunci, terus juga ada format selnya, mungkin format kolomnya, bisa format row dan lain sebagainya. Ini bisa kalian setting, misalnya tidak nggak bisa memasukkan si baris, terus juga tidak bisa memasukkan si kolom lagi, terus tidak bisa mendelete kolom atau mendelete si baris. Jadi kalian tidak bisa mensort datanya atau auto filter dan lain sebagainya. Ini kalian bisa setting di sini. Contohnya misalnya saya ingin karena di sini tidak melock sel dan unlock sel, berarti coba saya masukkan dulu passwordnya. Lalu bisa kalian klik OK. Di sini kalian diminta untuk mengkonfirmasi ulang password yang tadi sudah kalian masukkan seperti ini. Nah, jadi tulisan di sini nanti akan berubah menjadi unprotected sheet. Kalian di sini tidak bisa, kalian masih bisa menambahkan, tapi kalian tidak bisa mengedit bagian dalamnya seperti itu. Bagian sel ini tidak bisa kalian input lagi, karena di sini akan ada keterangan itu nggak boleh di sini diubah menjadi protection, dan jika kalian ingin mengubahnya kalian harus unprotect-nya dahulu, yaitu dengan memasukkan passwordnya seperti itu. Jadi untuk menonaktifkannya juga, misalnya kita klik lagi unprotect, lalu kita masukkan passwordnya. Nah, lalu kalian bisa mengedit sesuka hati kalian lagi seperti itu. Lalu ada cara hide dan unhide di sini. Cara hide dan unhide di sini itu sebenarnya mudah. Kalian ingin misalnya meng-hide bagian ini atau bagian rekap penjualan sales misalnya. Kalian klik kanan, lalu kalian klik hide. Nah, hide di sini yang file sheet tadi tidak akan terlihat di sini seperti ini. Nanti kalian jika ingin, saya ingin menampilkan kembali gitu, kalian diklik kanan di bagian misalnya yang satunya lagi ini, lalu klik unhide. Di sini akan dilihat unhide one or more sheet. Jadi kalian bisa melihat sheet atau lembar kerja mana saja yang ibaratnya yang tadinya kalian sembunyikan bisa kalian tampilkan kembali. Misalnya kita contoh yang tadi rekap penjualan sales ini kita tampilkan kembali. Nah, lalu dia akan muncul di sini seperti itu. Seperti itu. Jadi hanya seperti itu saja. Lalu saya di sini akan menjelaskan tentang tutorial sel dan data pada sel. Yang pertama, pengertian sel. Sel itu tersendiri ialah irisan atau intersection dari suatu baris yang direpresentasikan dalam angka dan dalam huruf yang kemudian diidentifikasi dengan nama sel atau sel.
Jadi di sini itu dia sebuah kotak atau sebuah sel kolom yang akan diisikan oleh apapun, dan nantinya dia akan dimunculkan dalam alamat sel atau yang biasa kita lihat adalah name box. Jadi intinya bahwa sel ini adalah kotak yang akan kita gunakan untuk suatu angka, rumus dan lain sebagainya. Lalu dia akan muncul di indeks eh, pada name box seperti ini nanti, seperti pada layar. Lalu yang kedua ada rank. Rank ini adalah sekumpulan sel yang diidentifikasi dengan nama sel sebagai alamat sel dari kiri atas sampai pojok kanan bawah sesuai yang ingin kalian buat. Contohnya seperti ini. Nah, dalam tabel ini kita bisa lihat bahwa rank-nya ini adalah 15R kali 8C. Jadi cara mengidentifikasi rank ini cukup mudah, yaitu dengan memblok sel mana yang ingin kalian cari. Lalu klik kiri mouse dan lalu kalian bisa melihat bahwa di situ rank-nya adalah 15R kali 8C. Lalu alamat sel itu nama lain dari namebox. Jadi intinya alamat sel ini sebenarnya adalah sebuah indeks untuk mengetahui kotak mana yang atau kolom mana yang ingin kalian isi. Seperti itu. Lalu kita akan beralih ke tipe data. Tipe data di sini ada banyak. Bisa kita ambil contoh dari ini. Ini dia menggunakan tipe data date atau tanggal. Lalu di sini kita bisa lihat, di sini kita menggunakan sistem accounting atau perhitungan. Kita juga bisa menggunakan currency, kita bisa menggunakan waktu juga. Di sini kita bisa menggunakan presentasi dan lain sebagainya. Number format. Lalu bagaimana cara mengatur lebar kolom dan tinggi baris? Dapat kita contohkan seperti ini. Misalnya kita akan men-setting ini mengatur baris, besar baris. Berarti kita bisa klik cell ini, lalu klik format, lalu kita klik from height. Di sini kita bisa lihat di sini ada di sini besarnya ya, si kolom ini tinggi si kolom ini tuh cuma 13. Itu kita bisa ubah ke misalnya 17 mungkin. Lalu bagaimana untuk di bagian kolom, misalnya lebarnya, misalnya kita ambil contoh salah satunya di bagian ini. Misalnya kita akan ubah menjadi, misalnya tadinya 12, kita buat 15. Seperti itu. Dengan cara yang sama, kalian bisa mengatur tinggi si baris ini, bisa juga lebar si kolom ini juga. Seperti itu. Lalu bagaimana cara membuat list dan menggunakan autofill pada Excel? Seperti itu. Kita bisa ambil contoh seperti misalnya kita akan mengcopy misalnya kode barang ini nanti akan kita pindahkan ke sisi angka ini, yaitu dengan cara klik bagian data, lalu kita klik data validation. Di bagian ini kita klik data validation, lalu kita bisa klik ke bagian list, lalu kita akan ambil sources atau sumbernya, itu kita contoh kita ambil dari bagian ini ke bagian ini. Nah itu kalian putar, lalu bisa kalian oke. Setelah itu kalian akan bisa memindahkan kode barang yang tadinya di sini, bisa kalian ubah ke sini. Dan klik ini, karena di sebelah ini kalian bisa klik misalnya ganti kode barang yang kita ganti dan lain sebagainya. Seperti dan kita bisa tarik ke bawah seperti itu, autofill. Jadi ya kalian bisa membuat list barangnya. Kita mengambil sources dari sini, lalu kita bisa menggunakan untuk merapikannya dengan atau memasukkan data seluruhnya itu hanya dengan cara ini. Posisikan pointer di sebelah kanan bawah sel, lalu kalian klik dan tarik ke bagian bawah, lalu dia akan autofill seperti ini. Lalu bagaimana cara menampilkan komen? Cara menampilkan komen di sini kita klik bagian review tab. Lalu kebetulan saya sudah membuat contohnya. Caranya show comment ini atau menampilkan komen ini ada dua. Bisa kalian klik show comment seperti ini.
Nah, nanti di pojok kanan eh, Excel ini kalian akan terlihat ini beberapa orang, tapi atau juga kalian bisa mengkliknya di bagian terdapat tanda. Bisa terdapat atau ciri khas itu adalah konten. Kalian tinggal tekan pointernya, lalu akan terlihat bahwa ini komentarnya apa. Lalu yang terakhir ada merge atau menggabungkan sel. Menggabungkan sel ini di bagian menu awal ini sudah terlihat. Dia bisa merge cell, sel, misalnya, lalu klik bagian kanan ini, di bagian alignment ya, di home tab, di bagian alignment, mungkin kalian bisa klik match cell. Oke, nah kalian bisa gabungkan jadi satu seperti ini. Jadi intinya merge ini untuk menggabungkan nggak ada ingin kalian satukan. Menjelaskan bagaimana cara membuat Excel pada Microsoft Excel sesuai kebutuhan kalian. Nah, misalnya seperti ini. Parameter yang polos mungkin kita bisa lock, lalu kita bisa mungkin kemarin, tapi kalau di sini kita akan bahas tangga itu beda, misal action one, lalu di bagian ininya kita bisa dengan bagian bold seperti ini. Intinya format sel ini kalian bisa mengubah si sel ini sesuai dengan yang keinginan kalian supaya memudahkan kalian mungkin untuk membaca atau memudahkan kalian untuk melihat atau mencari data tersebut tertentu mungkin sesuai kebutuhan kalian, mungkin juga untuk mempercantik estetika tabel kalian atau list kalian. Jadi intinya format sel ini untuk memperbaiki dan juga memperbagus dan memperindah, juga mempermudah kalian juga. Halo, saya Yosua. Saya di sini akan menjelaskan contoh cara membuat formula atau rumus pada Excel. Hal pertama yaitu membuat rumus penjumlahan dan rumus pengurangan pada Excel. Yang kita lakukan sekarang adalah menyiapkan suatu tabel, contoh dalam bentuk nama barang, stok awal, terjual, sisa, dan total. Lalu kita menggunakan cara rumus pengurangan. Hal pertama yaitu kita lakukan di sini, klik bagian kolom kosong di bawah sisa, yaitu sama dengan, lalu kita klik cara menggunakan jumlah stok awal, lalu kita di sini klik kurang, lalu klik bagian kolom bawah terjual, lalu kita klik enter. Di sini akan muncul hasil sisanya dari pengurangan stok awal dan terjual. Lalu di sini akan muncul sisa barang tersebut. Lalu dengan cara cepatnya yaitu kita tarik ke bawah. Lalu di sini akan muncul sisa-sisa barang tersebut dari bagian yang stok awal dan terjual. Di sini akan muncul hasil sisanya. Eh, sisanya lalu di sini saya akan jelaskan sisanya total tersebut yaitu dengan penjumlahan, rumus penjumlahan. Penjumlahan itu yaitu menggunakan kata kita di sini klik sama dengan terus kita klik sum kurung buka, lalu kita di sini blok, lalu kita klik enter. Lalu di sini akan muncul total hasil sisanya. Sisa-sisa barang tersebut yang di bagian sisa tersebut ini adalah beberapa jenis barang. Akan muncul sisanya sisa 1.400. Lalu cara cepatnya yaitu kita dengan cara cepat kita gunakan cara cepat penjumlahan adalah klik Alt
lalu tanda plus, tambah klik tanda tambah, lalu kita enter. Lalu di sini akan muncul cara cepatnya. Tidak usah diketik lagi, ketik sum. Lalu di sini akan muncul langsung muncul jumlah. Kalau kita klik Alt dan tambah, lalu kita klik enter. Lalu bagaimana sih cara muncul hasil persennya, total semua persen di sini? Yaitu kita lakukan hal pertama adalah kita klik persen, kita tulis dulu persen, lalu di sini kita jumlahkan. Cara penjumlahan kita menggunakan pembagian untuk menghasilkan berapa persennya. Yang pertama kita klik sama dengan, lalu di sini kita bagi, kita jumlahkan dengan total, lalu kita klik enter. Di sini akan muncul berapa persen tersebut. Begitupun sama, yaitu kita klik sama dengan kita klik ini, kita bagi total hasilnya 29%. Nah, di sini akan muncul semua total barang yang tersisa itu adalah di sini bisa dilihat berapa persen lagi tersebut. Barang-barang tersebut akan menjadi persen. Halo, halo. Saya di sini akan menjelaskan cara menggunakan rumus XOR if yang sederhana lalu digabungkan dengan OR dan AND. Yang pertama, kita mencari keterangan hasil dari nilai tersebut, dari nilai applikom dan orarkom. Di sini dijelaskan bahwa jika nilai applikom dan orarkom lebih dari 6, maka akan lulus. Di sini kita mencari nilai hasil lulus atau tidak lulusnya, yaitu kita menggunakan rumus if dan or. Di sini kita klik sama dengan, lalu kita tulis if, or. Di sini kita masukkan nilai applikomnya, lalu lebih besar dari 6. Lalu atau 9 lebih besar dari 6. Sini kita kasih kurung tutup. Lalu tanda kutip untuk kita menggunakan tanda kutip 2 ini untuk menentukan nilai hasil lulus atau tidak lulus ya. Di sini kita ketik lulus, lalu dibagi atau tidak. Nah, di sini akan muncul hasil nilai lulus. Kenapa bisa lulus? Karena tadi eh, nilai nilai batasnya itu adalah 6. Maka jika nilai dari lebih dari 6 akan lulus. Lalu ini pun sama. Nah, ini akan terlihat jika tidak lulus dan lulusnya. Lalu
Bagaimana menggunakan rumus N? Menggunakan rumus N pun sama seperti rumus OR. Yang kita lakukan adalah menulis rumus sama, kita menulis rumus, yaitu kita menggunakan N, bukan. Jadi kita di situ tadi nulis rumusnya OR, sekarang jadi N. If dalam kurung N dalam kurung 7 lebih besar dari 6 atau 9 lebih besar sama dengan 6 lalu kurung tutup atau tanda kutip nih lulus lulus atau tidak. Nah, di sini juga sama akan lulus. Karena kenapa lulus? Karena di sini terdapat nilai nilai applikom dan orarkomnya melebihi 6. Maka di sini akan muncul hasil lulus menggunakan rumus N. Nah, di sini pun sama akan kelihatan nilai keterangan hasil lulus dan tidak lulusnya. Ini adalah rumus menggunakan rumus N dan yang tadi menggunakan rumus OR. Halo teman-teman, saya di sini akan menjelaskan bagaimana cara menggunakan rumus sum, average, max, min, account. Hal pertama yang kita lakukan adalah bagaimana mencari jumlah nilai sum. Yaitu yang kita lakukan adalah mencari nilai-nilai dari nilai 1 sampai hingga nilai 5. Yang kita utamakan adalah mencari nilai hal yang baris pertama. Yaitu kita menggunakan rumus sum yaitu eh, sama dengan sum. Lalu di sini kita blok dari 80 dari nilai 1 hingga nilai 5. Lalu kita kurung tutup. Lalu kita enter. Di sini akan muncul nilai jumlah sum. Jumlah nilai sum itu yaitu dari nilai 1 sampai nilai 5 baris pertama. Begitupun begitupun sama seterusnya. Dengan cara cepat kita lakukan adalah seperti ini. Di sini akan muncul hasil nilai nilai semua nilai 1, nilai 2, nilai 3, nilai 4 dan nilai 5. Di sini akan muncul dengan cepat yaitu menggunakan dengan tanda yang seperti tanda tambah hitam itu lalu kita blok, tarik ke bawah lalu akan muncul. Lalu bagaimana sih kita menggunakan rumus kedua average lalu mencari nilai rata-ratanya? Sama seperti yang kita lakukan ada hal pertama kita menggunakan eh, average tapi cara sama seperti sum. Lalu hal yang pertama kita klik sama dengan lalu kita masukkan average lalu kurung buka. Ini menggunakan kurung buka itu adalah hal wajib. Kalau kita blok, kalau kita kurung tutup, lalu enter, di sini akan muncul nilai rata-ratanya.
Sama seperti sama seperti hal sebelumnya, di sini akan cara cepat yaitu akan muncul nilai rata-ratanya tersebut. Bagaimana sih bagaimana kita mencari nilai terbesar? Yaitu kita menggunakan rumus max. Eh, Sama seperti sebelumnya kita menggunakan rumus sama itu rumus wajib itu adalah sama dengan. Lalu kita masukkan rumus itu adalah hal wajib. Kita sama dengan lalu tulis max. Sorry, ada yang salah sih. Sama dengan tulis max kurung buka lalu kita blok lalu kita kurung tutup. Nah, di sini akan muncul nilai terbesar. Nilai terbesar dari baris pertama. Dengan cara cepat, sama seperti sebelumnya, kita tarik bagian pojok dari sini, tarik ke bawah, lalu di sini akan muncul nilai terbesar dari per baris tersebut. Di mana kita mencari nilai terkecil, yaitu kita menggunakan rumus min, lalu kurung buka, lalu kita tarik. Nah, akan muncul nilai terkecil di baris pertama. Dengan cara cepat kita lakukan sama hal seperti sebelumnya, yaitu ke bagian klik pojok kanan, lalu kita tarik ke bawah. Nah, gimana kita mencari jumlah data? Jumlah data itu adalah jumlah data itu seperti ibarat nilai 1, nilai 2, nilai 3, 4, sampai 5. Itu adalah jumlah data. Data 1, data 2, data 3, dan 4, sampai 5. Gimana sih cara menggunakan cara jumlah data sama seperti sebelumnya, tapi kita menggunakan rumus, yaitu rumus kon. Sama dengan eh, kon kurung buka, lalu kita blok, kurung tutup. Di sini akan muncul jumlah data. Data tersebut, data per baris. Jadi data 1, data 2, data 3, dan 4, data 5. Sama seperti sebelumnya, kita menggunakan cara cepat, yaitu di sini akan muncul semua data-data tersebut, jumlah data. Sama seperti sebelumnya, kita mencari nilai jumlah sum menggunakan rumus sum, menggunakan rumus average, max, min, dan account. Tapi yang kita lakukan sekarang adalah kita mencari nilai dari atas sampai bawah. Kalau tadi dari kiri ke kanan. Jumlah. Kita menggunakan rumus sum. Dengan sum, kurung buka. Lalu dari sini kita blok. Pakai kurung tutup. Lalu kita ini. Ini akan muncul jumlah menggunakan rumus sum. Sama seperti kita lakukan hal tadi, tapi kita menggunakan dari kiri ke kanan. Kalau tadi dari atas ke bawah. Lalu di sini akan muncul jumlah data-data, ya jumlah nilai.
Yang kedua kita menggunakan rumus average sama seperti sebelumnya kita menggunakan klik average lalu kurung buka lalu kita blok dari 80 hingga 90 lalu kita kurung tutup lalu enter. Sini akan muncul jumlah nilai rata-rata yaitu menggunakan rumus average sama seperti sebelumnya kita dari blok dari kiri ke kanan lalu akan muncul jumlah rata-rata lalu menggunakan rumus max lalu cari nilai terkecilnya lalu jumlah datanya lalu kita muncul lalu akan muncul hasil-hasil nilai terkecil itu pun sama. Ini adalah hasil semua nilai menggunakan rumus sum, average, max, min, account. Menggunakan rumus VLOOKUP adalah seperti contoh sebelumnya yaitu menggunakan kode tersebut. Di sini kita mengklik sama dengan lalu klik eh, VLOOKUP. Nah, langsung buka, langsung klik kode. Jika sudah klik tanda di koma. Nah, di sini kalian langsung dari kode ngeblok ke sini dari ini. Karena laptop saya tidak mensupport, mohon maaf. Jadi saya di sini menggunakan secara manual, yaitu kalian kalau misalnya secara cepat sebenarnya bisa klik F4. Cuman di laptop saya tidak mensupport, jadi saya di sini mengkliknya secara manual yaitu seperti ini, lalu sini, ini dan ini. Nah, jika sudah kalian titik koma lagi, titik koma. Nah, lalu kalian masukkan angka nomor 2. Kenapa angka nomor 2? Karena kita akan memindainya bagian kode kolom 2 nama barang. Lalu di sini jika sudah klik tanda koma, lalu masukkan files lagi. Nah, jika sudah langsung kurung tutup lalu kita enter. Files itu berguna supaya tidak ngebaca-baca data di sini. Tidak terbaca. Nah, jika sudah berhasil kodenya, lalu kita di sini masukkan contohnya A, B, C, D, E, F, G, A, E. Nah, seperti ini berarti kodenya berhasil. Misalnya contoh kita pindah sama, di sini misalnya kita menggunakan F, nah akan sama F tinta espon. Berarti di sini tinta espon. Gitu. Nah, bagaimana sih cara menggunakan harga sama kita seperti sebelumnya kita copy. Nah, sudah. Nah, jika sudah kita copy lalu kita ekstrak sini. Nah, lalu kita ganti nomor menjadi nomor
3. Sudah kita klik enter. Nah, akan muncul harganya. Kenapa kita menggunakan di sininya menjadi nomor 3? Karena kita di sini akan mencari, memindai eh, kolom ketiga. Kolom baris ketiga, ya, seperti ini. Nah, akan membaca semua harga-harga tersebut. Secara cepat kita double klik bagian pojok kanan akan menjadi tanda tambah warna hitam. Nah, akan muncul semua harganya. Lalu kita mencari satuan. Sama seperti sebelumnya kita menggunakan kode tersebut. Nah, lalu di sini kita ganti menjadi nomor 4. Kenapa mengganti nomor 4? Karena kita di sini akan mencari apa? Memindai data-data, bukan memindai. Jadi kayak mengekstrak bagian data keempat, yaitu kolom keempat satuan. Karena kita mencari satuannya. Lalu kita enter. Nah, akan muncul hasilnya. Lalu sama seperti sebelumnya, kita double klik, akan secara cepat akan muncul semuanya. Jadi, rumus VLOOKUP itu adalah horizontal yang mencara tabel bantunya itu dari kiri ke kanan. Lalu VLOOKUP itu adalah vertikal, yaitu dari atas ke bawah. Atau kalau teman-teman saya di sini akan menjelaskan cara menggunakan rumus VLOOKUP dan HLOOKUP. Hal yang pertama kita lakukan adalah menyiapkan sebuah tabel, lalu menggunakan juga tabel bantu, sama seperti di bagian HLOOKUP. Cuman perbedaan dari VLOOKUP dan HLOOKUP itu diantaranya yaitu V adalah vertikal dan H itu adalah horizontal. Terus eh, vertikal tuh bagian contoh tabelnya seperti tabel bantu, yaitu eh, vertikal dari atas ke bawah, dari bawah ke atas. Dan yang lookup itu adalah horizontal, yaitu dari kiri ke kanan dan dari kanan bisa menjadi ke kiri. Hal yang kita lakukan adalah mencari contoh, mencari bukan mencari, jadi kayak memindahkan suatu barang menggunakan rumus VLOOKUP. Eh, hal yang kita lakukan pertama adalah kita memindahkan contoh tabel bantu yang di sini dipindahkan ke sini dengan cara seperti sama dengan lalu tulis VLOOKUP lalu kurung buka. Nah, di sini supaya kita bisa membaca tabel di sini, kita memasukkan eh, klik kode. Nah, lalu di sini kita titik 2. Nah, supaya supaya kita bisa membaca semua tabel di sini, eh, kita blok dari sini sampai sini. Lalu di sini kita klik F4. Karena saya tidak bisa menggunakan karena saya di laptop saya tidak bisa menggunakan F4, jadi saya menggunakannya secara manual. Yang kita lakukan secara manual adalah di sini kita mengklik bentuk simbol dolar, lalu di sini pun sama, lalu
Di sini juga sama. Sini pun sama. Nah, kalau misalnya sudah sampai apa menggunakan simbol simbol dolar, lalu di sini sampai 13. Kenapa sampai 13? Karena saya eh di sini bagian 13. Barisan 13, limanya itu yaitu dari A, yaitu baris 5. Kenapa di sini ada G? Karena di sini saya ngeblok dari G sampai J. Berarti dari sini baris 5 bagian G sampai baris 13 bagian J. Seperti itu. Lalu jika sudah kita eh, titik koma, lalu di sini kita masukkan angka 2. Kenapa saya memasukkan angka 2? Karena di sini kita mencari, bukan mencari, eh, memindai, memindai bagian kolom kedua, bagian nama barang. Jika sudah, kita titik koma lagi, lalu kita di sini tulis false, false. Kenapa kita di sini menulis false? Supaya data-data di sini tidak terbaca. Maksudnya tidak terbaca tuh seperti contoh kayak eh, tidak bisa secara langsung pindah ke belah sini, pindah ke sini. Jika sudah menulis first langsung kita kurung tutup, lalu kita klik enter saja. Nah, berarti jika sudah seperti ini berarti rumusnya berhasil. Contohnya seperti di sini saya menulis A, lalu nah, di sini akan muncul flash disk Kingston, di sini juga pun sama flash disk Kingston. Seperti itu. Nah, kita blok. Nah, di sini akan sama semuanya. Nah, di sini contoh kayak nulis A, nah B, C, D, E, F, G, H, I. Nah, sama kan di sini. Contoh misalnya di sini saya menulis B juga. Nah, di sini pun sama. Misalnya saya di sini menulis A, mengetik A, di sini pun akan sama. Casting Kingston. Seperti itu. Lalu bagaimana kita memindai bagian harga? Hal gampang yaitu kita eh, sama seperti menulis menulis tersebut, yaitu kita di sini seperti yang tersebut yaitu di sini kita copy. Nah, kita copy yang di sini, lalu di sini kita masukkan. Nah, jika sudah di sini kita ganti menjadi nomor 3. Nah, nomor 3. Nah, jika sudah kita klik enter dan di sini akan muncul hasilnya. Seperti itu. Sama seperti hal yang lain, dengan cara cepat kita klik bagian sini lalu akan contoh seperti ini. Di sini akan ada tanda warna hitam. Nah, klik double baru akan muncul semua hasilnya. Bagaimana mencari satuan sama? Mencari satuan pun
kita hasil copy tadi kita masukkan. Nah, jika sudah, lalu kita di sini ganti menjadi nomor 4. Kenapa nomor 4? Karena di sini adalah bagian kolom keempat. Kalau tadi kan kolom 3, jadi kolom 1, kolom 2, kolom 3, dan kolom 4. Jika sudah klik enter, nah akan muncul hasilnya. Lalu kita double klik. Nah, di sini akan keluar memindai data dari sini ke sini. Lalu gimana cara menggunakan rumus VLOOKUP? VLOOKUP sama eh, sama rumusnya seperti menggunakan VLOOKUP. Cuman kalau VLOOKUP itu adalah dari berbaris, berbaris dari kiri sampai kanan. Nah, yang kita lakukan adalah contoh, yaitu hal pertama kita masukkan di nama barang. Seperti yang kita lakukan di VLOOKUP, yaitu sama dengan kita di sini nulis lookup lalu kurung buka. Nah, di sini kita masukkan kode. Klik kodenya. Nah, jika sudah, kita klik titik koma. Nah, cuman kalau kalian yang udah di sini, kita blok dari sini sampai sini. Nah, jika sudah, kalian, halo teman-teman, saya di sini akan menjelaskan bagaimana cara menggunakan rumus left, right, dan mid. Hal yang pertama kita lakukan adalah harus mengetahui kegunaan rumus-rumus tersebut. Contohnya seperti left. Left itu fungsinya mengambil bagian kata-kata paling kiri nih. Terus apa nih yang bagian right? Right itu adalah pengambilan kata-kata bagian kanan, paling kanan, dan mid adalah pengambilan kata-kata atau angka bagian tengah. Nah, contohnya seperti ini nih. Kita tulis sama dengan slide. Di sini kita bebas ya menggunakan mau huruf kapital atau huruf kecil pun bebas, sama bisa. Buka. Nah, di sini kita contohnya di sini A4 nih. Kolomnya A, di sini 4. Nah, lalu di sini titik koma. Nah, kita ambil nih contohnya berapa angkanya, ada berapa huruf nih. Hurufnya ada berapa angka? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Contohnya nih Microsoft. Lalu kita klik di sini 9, lalu kita kurung tutup, lalu kita enter. Nah, seperti ini. Misalnya kita mau ngambil mikro doang nih, bisa. Kita klik sama dengan tulis left, kurung buka. Di sini kita ngambil misalnya 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kita klik dulu nih di sini. Nah, baru titik 2, pencet klik 5. Nah, baru kurung tutup. Bentar. Nah, seperti ini. Bagaimana mau ngambil bagian cuman B doang nih? Bisa. Sama juga caranya. Sama, sama dengan left, lalu kurung buka, baru sini. Nah, 7, baru koma, lalu masukkan misalnya nih
eh, 1. Nah, kurung tutup, enter. Nah, seperti ini. Bagaimana kita mengambil kata bagian yang paling kanan nih? Sama caranya, cuman memasukkan rumusnya itu cuman membedakan kalau tadi menggunakan left. Nah, kalau sekarang kita menggunakan right. Contohnya seperti ini nih. Gimana kan? Lalu kita masukkan right, lalu kurung buka. Nah, di sini kita ngambil misalnya contohnya ngambil word nih. Nah, 1, 2, 3, 4, koma, 4, kurung tutup. Nah, word. Di sininya ada word. Misalnya contohnya mau ngambil Excel nih. Nggak bisa. Caranya juga sama. Oke, seperti tadi. Right, kurung buka. Nah, di sini masukkan, lalu kita tulis. Klik titik koma, masukkan di sini misalnya 5 nih. 5. Baru kurung, tutup lagi, baru enter. Nah, misalnya ngambil poin gitu. Bisa. Misalnya poin, kita tulis sini deh. Dan 6. Koma. Poin, berarti di sini 5. Nah, poin. Terus ada A nih, bisa kita ngambil A juga. Contohnya nih gini nih, misalnya em, sama caranya. Nah, baik. Nah, terus di sini kita masukkan kolomnya, lalu jangan lupa menggunakan titik koma. Lalu masukkan misalnya 2. Nah, belum tutup, baru enter. Nah, gimana sih cara menggunakan rumus Smith? Sama hal seperti kayak sebelumnya, kita di sini cuman mengambil bagian kata-kata yang tengah ini. Contohnya seperti ini nih. Misalnya, nah ini mendengar, kami membuka. Nah, ini di koma masuk misalnya kita ngambil soft nih. Berarti di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 8, 9. Itu misalnya 9 nih. 9. Misalnya di sininya ngambil 6, lalu di sininya 6, tutup. Maaf, seperti ini. 9. Nah, soft word seperti itu. Sama seperti hal tadi, masukkan rumus, ya, masukkan rumus seperti sebelumnya juga, yaitu sama dengan mid, buka, lalu masukkan kolom, misalnya nih, di koma, misalnya 6,
6 lagi, di koma, baru masukkan misalnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 juga. Nah, mau tutup, enter, solve Tuh, inilah ya, contohnya seperti ini. Oke, sekian. Halo teman-teman, saya di sini akan menjelaskan cara tutorial membuat diagram lingkaran. Hal pertama yaitu kita membuat dulu sebuah tabel, tabel contohnya seperti ini kayak nama barang, jumlah terjual, seperti itu. Lalu selanjutnya yang kita lakukan adalah membuat diagram lingkaran. Yang pertama kita di sini kita blok dulu, lalu kita masuk ke bagian insert, lalu di sini akan ada tabel lingkaran. Nah, di sini akan tiga, ada tiga tabel diagram, 2 dimensi, 3 dimensi, dan 4 dimensi. Ini bentuk donat, ini 3 dimensi, dan ini 2 dimensi. Contohnya saya akan menggunakan tabel diagramnya, tabel lingkaran ya yang 3 dimensi ini. Di sini akan ada menu beberapa contoh bentuk pilihan, mau seperti mana gambarnya, tampilannya. Nah, contohnya saya menggunakan yang ini. Nah, di sini bisa kita ubah. Nah, di sini bisa kita perbesar dulu. Nah, di sini bisa kita ganti nama misalnya eh, penjual hasil penjualan tahun 2020 nih. Nah, seperti ini. Ini adalah cara membuat tabel lingkaran. Halo teman-teman, saya di sini akan menjelaskan tutorial cara menyetak laporan atau data lalu di print. Hal pertama yang kita lakukan adalah caranya kita di sini membuat sebuah tabel, lalu kita blok semua tabel, lalu kita masuk ke bagian page layout, lalu di sini ada bagian print area. Nah, jika sudah kita kita tap set print area. Nah, di sini kita pilih bagian ukuran kertas, masuk tab bagian size untuk memilih ukuran bagian kertas yang kita mau cetak. Nah, contohnya saya menggunakan contohnya A4 nih. Nah, jika sudah, langsung kita masuk ke bagian file. Lalu di sini ada bagian print. Nah, nanti hasilnya akan seperti ini. Nah, jika sudah, jika sudah benar eh, bentuk tabel untuk dicetak, lalu di sini kita print. Nah, masuk sini. Ya udah deh, nggak apa-apa. Ini kepala. Halo teman-teman, saya di sini akan memberikan tutorial cara membuat histogram. Hal pertama yaitu kita
menyiapkan sebuah tabel, lalu kita di blok dulu. Nah, jika sudah kita masuk ke bagian insert, lalu di sini ada bagian charts, lalu kita pilih histogram. Nah, di sini akan ada beberapa pilihan. Saya akan di sini menggunakan histogram. Nah, jika sudah, lalu di sini saya akan ganti nama. Contohnya, tinggi badan. Nah, jika sudah, lalu kita di sini bisa klik kanan, lalu di sini masuk ke bagian format axis, lalu di sini ada bagian option. Nah, di sini karena di sini kita akan mencari bagian horizontal, kalau di sini vertikal ya. Nah, karena di sini kita mencari bagian horizontal, lalu di sini kita masuk ke bagian horizontal axis. Nah, kalau tadi kan di sini kita adalah otomatis. Di sini kita online. Jika sudah, lalu kita ke bagian diagram, lalu klik axis option. Nah, ini karena kita di sini tadi histogramnya karena otomatis, di sini kita ke number on bins. Nah, contohnya di sini karena di sini ada tiga bin, di sini saya akan menggunakan contohnya kita ganti menjadi 4. Nah, di sini akan muncul 4 bin. Kalau saya di sini akan misalnya ganti jadi 5, contohnya. Nah, di sini akan muncul 5 bin. Contohnya misalnya saya mengambil 8. Nah, di sini akan muncul 8 bin dan disusun sesuai tinggi badan. Misalnya 15 nih. Nah, biar sesuai urutan nomor mahasiswa. Kita enter. Nah, di sini akan muncul beberapa bin. Tidak bisa. Jadi seperti itu. Misalnya untuk menggunakan 6 bin aja deh. Nah, jadi seperti ini. Menggunakan tutorial membuat histogram. Halo teman-teman, saya di sini akan menjelaskan cara membuat tabel pivot chart. Nah, contoh pertama yaitu kita membuat sebuah tabel, contoh tabel. Dan kalau contoh tabel saya yang buat adalah data penjualan motor tahun 2022. Yang ada bulan, wilayah kecamatan, nama salesman, dan jumlah unit. Nah, yang pertama kita lakukan untuk membuat tabel pivot chart yaitu kita blok semua bagian. Lalu kita masuk ke bagian insert. Lalu di sini ada pivot chart. Nah, di sini ada dua pilihan. Lalu kita klik something. Lalu di sini ada location, kita pilih di sini. Lalu kita klik OK. Nah, oke. Nah, jika sudah kita atur. Nah, jika sudah seperti ini, kita di sini
em, kita ubah namanya. Misalnya data data penjualan motor tahun 22. Nah, lalu di sini ada bagian pivot chart file. Nah, yang kita lakukan adalah untuk bisa menentukan eh, munculnya BIM, yaitu kita lakukan pemindahan jumlah unit, kita masukkan ke Paulus, lalu salesman, masuk ke legend, lalu wilayah kecamatan, lalu bulan. Nah, apa fungsinya ini? Di sini ada bagian contoh-contoh tertentu seperti kayak contoh BIM Bandung, Bogor, Jakarta, dan Tanjung. Ini adalah em, data-data penjualan. Lalu di sini saya akan merubah tabel stylenya menggunakan ini. Nah, jika sudah, di sini kita bisa ubah menjadi misalnya search titelnya kita ganti yaitu seperti tadi data penjualan motor tahun 2022. Nah, lalu di sini juga banyak pilihan untuk memilih beberapa jenis. Di sini ada contohnya bulan dan jumlah unit. Terus di sini ada wilayah kecamatan dan di sini ada nama salesman-nya. Halo teman-teman, saya di sini akan memberikan tutorial cara membuat grafik pada Excel. Hal pertama yaitu kita membuat dulu tabel tabel nilai, contohnya seperti kayak gini. Misalnya di sini ulangan, ulangan ke, nah, lalu di sini misalnya nilai siswa bagus. Nah, lalu ntar di sini kita bikin dulu tabelnya, kita bold. Nah, lalu di sini kita misalnya ngasih contoh ulangan ke 1, 2. Nah, misalnya ada ulangan ke 10. Misalnya nilainya 50, 55, 65, 75, terus 60, 50, 80, 85, 90, lalu ke 70 nih misalnya. Nah, lalu di sini kita membuat tabelnya, yaitu kita masuk ke insert, lalu kita masuk bikin tabel. Nah,
membuat tabel nilai, saya menggunakan line with makers. Nah, jika sudah, di sini kosong kan, lalu kita di sini klik kanan, lalu masuk ke change type. Maaf. Di sini kita masuk ke select data. Nah, di sini akan muncul misalnya di sini em, nilai nilai siswa bagus. Contohnya nih. Lalu di sini ada legends dan horizontal. Kita klik add. Nah, di sini masukkan misalnya eh, nilai misalnya nilai siswanya nih. Nilai siswa bagus. Nah, lalu di sini ada series, kita hapus saja. Jika sudah, kita ngambil dari sini nih. Contohnya, tarik ke bawah. Nah, lalu kita klik OK. Nah, di sini akan muncul tabel grafik nilai siswa bagus. Lalu bagaimana kita mengetahui di sini saya lanjut membuat grafik tabel horizontal. Lalu pertama kita klik kanan, select data. Nah, di sini akan ada eh, membuat grafik horizontal, yaitu edit. Nah, tinggal di sini tinggal. Nah, jika sudah, klik OK. Nah, di sini akan muncul, akan menyesuaikan sesuai urutan. Lalu di sini misalnya edit, sini elemen, lalu di sini si horizontal. Misalnya di sini saya akan ngasih nih nama ulangan ke. Nah, ya sudah. Di sini saya akan memberi lalu lanjut ke bagian vertikal. Nah, di sini nah, nilai siswa bagus. Nah, jadi seperti inilah hasilnya membuat tabel grafik tutorialnya dengan yang sederhana. Oke, teman-teman, saya di sini akan menjelaskan bagaimana menggunakan fungsi now, today, date, year, month, day, time. Kegunaan fungsinya now itu adalah mengetahui waktu sekarang. Contohnya seperti ini. Now
kurung buka, kurung tutup. Kita gunakan secara cepat aja. Soalnya kita akan mencari gunaan data, bukan data, kegunaan mencari waktu sekarang. Nah, di sini akan muncul tanggal 11 bulan 12 tahun 2022 jam 18.39 sama seperti di sini, yaitu tanggal 11 bulan 12 tahun 2022 jam 18.39. Lalu lanjut ke fungsi today. Today adalah mencari fungsinya seperti memberikan eh, tanggal, tanggal, bulan, dan tahun. Contohnya today. Nah, lalu sini akan muncul tanggal 11 bulan 12 dan tahun 2022. Lalu fungsi data itu contohnya sama dengan data. Nah, di sini kita masukkan contohnya em, tahun nih. Tahun 2000, misalnya tahun 2021. Lalu bulan bulan 9. Lalu tanggalnya misalnya tanggal 2 nih. Nah, lalu kurung tutup. Nah, di sini akan eh, menyusun contoh seperti di atas today, yaitu tanggal 2 bulan 9 dan tahun 2001. Ini seperti ini susunannya. Lalu mencari tahunnya. Fungsi tahun tuh seperti sama dengan lalu year kurung buka. Kita misalnya ngambil dari eh, today nih. Contohnya nih, ngambil tahun dari sini, lalu kurung tutup. Nah, sama seperti mencari fungsi moon itu bulan, sama mencari caranya sama seperti pencarian kayak tahun di year, sama dengan moon, lalu masukkan ini, lalu kurung tutup. Nah, bulan 12 lalu sama juga fungsinya, cara-caranya untuk mencari day-nya tuh tanggalnya, sama dengan day, lalu masukkan, lalu kurung tutup. Nah, lalu bagaimana cara mencari waktu? Contohnya di sini saya gini nih. Fungsinya tuh menentukan waktu susunan. Misalnya sama dengan time, kurung buka. Misalnya jam 13 nih, contohnya jam 13. eh, jam 13, lalu menitnya menit 20, lalu detiknya detik 45 nih. Nah, lalu kurung tutup, lalu enter nih. Nah, di sini akan muncul jam 1, 20 menit, seperti itu.